I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Iya, tema kita pada malam hari ini tuh agak agak sulit juga sih bagi saya karena eh, tentang diri sendiri ya, bahwa menyerahkan masa lalu menyerahkan masa lalu kepada Hati Kudus Yesus. Jadi ada dua hal, yaitu eh, jangan membiarkan masa lalumu mengganggumu, tinggalkan semua di Hati Kudus Yesus dan mulai lagi dengan sukacita. Jadi maka saya malam hari ini akan berbicara tentang masa lalu, kemudian tema yang kedua adalah Hati Kudus Yesus. Eh, hidup kita, perjalanan hidup kita itu disusun dengan masa lalu. Masa lalu dibedakan menjadi dua, yaitu masa bahagia dan masa duka. Jadi yang abu-abu juga ada, yang antara bahagia dan duka juga ada. Tetapi yang diingat manusia, diingat oleh sebagian besar orang,
itu adalah masa duka, masa penderitaan. Eh, ini mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Jadi kalau kita mau menjadi melayani orang, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kita berkomunitas, itu juga banyak dipengaruhi oleh masa lalu kita. Tetapi bukan masa lalu yang bahagia, karena yang bahagia itu biasanya cenderung untuk dilupakan atau tidak membekas dalam hati kita. Tetapi masa lalu yang duka itu cenderung membekas dan mempengaruhi kehidupan kita. Saya melihat ada lima hal, lima penderitaan atau masa lalu yang gelap yang seringkali disebut sebagai luka batin. Eh, Memang sekarang kan ada komunitas-komunitas yang penyembuhan luka batin dan sebagainya. Karena kalau luka batin ini tidak disembuhkan, orang akan menjadi sulit untuk berkomunitas, untuk melayani, untuk berdoa dan sebagainya. Nah, saya melihat ada lima luka batin yang ini menurut pengalaman saya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ahli psikologi atau yang lebih tahu ya silahkan disaringkan. Menurut saya ada lima luka batin. Luka batin yang pertama itu adalah penolakan. Eh, karena pengalaman saya, mungkin pernah saya ceritakan juga adalah ketika anak itu ditolak sejak janin. Jadi ketika orang tuanya berpikir mau mengaborsi anak itu, jadi masih dalam kandungan sudah berpikir menolak anak itu, maka anak ini tumbuh menjadi anak yang nakal dan merepotkan orang. Penolakan ini menyebabkan ke depannya itu orang menjadi takut bertemu orang, sebab dia takut ditolak. Jadi orang yang takut untuk melakukan segala sesuatu, takut untuk misalnya mendapat suatu tugas, takut menjalankan dan sebagainya, itu kemungkinan dia pernah ditolak pada masa kecil atau masa dalam kandungan dia ditolak sehingga dia takut untuk melakukan segala sesuatu atau bertemu karena takut ditolak. Kedua, penolakan ini membuat orang itu cenderung kasar dan suka melakukan kekerasan. Seperti anak yang saya contohkan itu, dia nakal, suka mengganggu temannya, dan dia juga kasar ya, kasar melakukan kekerasan meskipun masih anak kecil ya, kekerasan anak kecil jadi mukul temannya, mengganggu, terus memaki-maki temannya karena dia ingin menghilangkan rasa penolakannya itu. Dan dia berusaha dengan melakukan kasar, kekerasan, dia berusaha untuk diakui, diterima oleh orang. Padahal semakin dia melakukan kekerasan dan melakukan kekasaran pada orang lain, dia semakin ditolak. Tetapi dia tidak menyadari itu. Dia hanya membutuhkan diterima, diterima, diakui adanya, bukan ditolak. Jadi itu luka batin yang pertama itu adalah penolakan. Luka batin yang kedua itu merasa diabaikan. Eh, Orang ini kecenderungan menjadi kesepian dan sebagainya. Meskipun dia punya segalanya, misalnya punya keluarga yang baik, ekonominya juga cukup, tetapi dia sering merasa kesepian. Dia dimanapun dia merasa kesepian. Nah, yang kedua, dia bertindak itu berlebih-lebihan karena supaya diperhatikan, karena dia merasa diabaikan, maka dia bertindak berlebih-lebihan dan supaya dia diperhitungkan orang. Atau misalnya ya dalam sebuah pertemuan dia ngomongnya keras, ketawanya paling keras supaya orang memperhatikan dia, supaya dia
diperhitungkan keberadaannya, tidak diabaikan. Ada satu teman, ya kenalan saya, ekonominya cukup, anak-anaknya boleh dikatakan berhasil ya, sudah anaknya tiga, sudah bekerja semua, keluarganya ya kelihatannya mapan lah. Kalau saya lihat keluarganya mapan, dia nggak punya masalah persoalan dengan ekonomi. Tetapi dia selalu merasa kesepian dan kesepian, merasa ditinggalkan anaknya, ditinggalkan oleh pasangannya. Eh, Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ini bukan salah keluarganya sih, bukan saya melihat bukan salah keluarganya, tetapi karena mungkin dia pada waktu kecil diabaikan, sehingga dia merasa kesepian. Diabaikan itu misalnya eh, dalam keluarganya pada waktu kecil, misalnya teman-temannya itu bermain-main, dia nggak diajak, kemudian keluarganya juga kurang perhatian, kurang memberikan kasih sayang dan sebagainya, sehingga dia merasa tidak punya siapa-siapa, dia merasa kesepian, ujung-ujungnya dia mengakhiri hidupnya. Ketiga, luka batin yang ketiga adalah, jadi pertama penolakan, kedua diabaikan, yang ketiga pengkhianatan. Eh, kita seringkali melihat pengkhianatan itu pada orang dewasa. Misalnya pacaran diputus gitu, atau pacaran dikhianati. Kita melihat pengkhianatan pada orang dewasa. Padahal pada anak-anak juga terjadi pengalaman dikhianati. Pengkhianatan misalnya orang tuanya menjanjikan tetapi nggak dituruti, apa seolah-olah lupa janji-janji mau memestakan ulang tahun misalnya, kemudian ketika dia ulang tahun orang tuanya seolah-olah ya nggak pernah janji. Nah, dia merasa dikhianati. Akibatnya pada masa dewasanya, orang-orang yang pernah dikhianati pada masa kecilnya itu dia akan mudah curiga. Dia tidak percaya pada orang lain karena dia melihat bahwa alah, paling orang lain itu bohong, orang lain itu paling ya nggak bisa dipercaya. Bahkan dalam keluarga pun dia nggak bisa percaya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Nah, ini yang seringkali menjadi konflik di dalam keluarga, seolah-olah eh, keluarga itu berbuat sesuatu yang salah. Padahal sebetulnya dirinya sendiri yang kurang percaya. Misalnya anaknya pamit mau les gitu. Dia sudah curiga bahwa anak ini pasti gak les. Anak ini main ke sana ke sini. Ya, akhirnya anak-anak merasa dikekang. Suaminya atau pasangannya juga merasa dikekang karena bergaul dengan ini nanti dicurigai, bergaul dengan itu dicurigai. Sebetulnya sumbernya adalah dirinya sendiri, bahwa dia mungkin dulu pernah dikhianati pada masa kecilnya, sehingga akibatnya dia curiga. Dan ini mengganggu di dalam komunitas, mengganggu di dalam pelayanan orang ini. Karena ya mudah curiga gitu. Nanti ada orang senyum sedikit gitu aja, dia nggak tahu apa yang membuat orang itu tersenyum, dia curiga, jangan-jangan dia mentertawakan saya dan sebagainya. Hidupnya jadi nggak nyaman, hidupnya nggak nyaman, akhirnya dia berkembang juga membuat komunitas lingkungannya tidak nyaman. Yang keempat, tidak adil, ketidakadilan. Ketika kecil orang bisa diperlakukan tidak adil. Misalnya adiknya dihadiahi, dia tidak dihadiahi. Adiknya diajak ngobrol, dia tidak diajak ngobrol, dan sebagainya. Banyak hal ya, dia merasa tidak adil. Eh, Pada saat dewasa, orang semacam ini akan mudah marah karena merasa dia diperlakukan tidak adil. Padahal orang merasa dia sudah diperlakukan adil, tetapi dia merasa tidak adil.
Jadi sumbernya pada dirinya sendiri. Dia juga mudah frustasi, frustasi terhadap situasi hidupnya. Dan ini mengganggu, mengganggu. Jadi kalau dalam pelayanan, eh, dia ingin semua berjalan seperti yang dikehendaki. Padahal dalam pelayanan tidak selalu berjalan seperti yang kita kehendaki. Dan ini membuat dia frustasi. Akibatnya ya dia enggan untuk pelayanan, untuk bersosialisasi, untuk membangun komunitas. Karena semua orang eh, dianggap bersalah. Juga ketika dia merasa diperlakukan tidak adil, dia suka mengkritik orang. Jadi orang yang suka mengkritik orang itu kemungkinan punya masa lalu yang gak bagus. Apapun dikritik ya. Jadi gampangannya orang pakai baju merah dikritik, nanti ganti baju hijau dikritik, baju kuning dikritik. Bagi dia semuanya itu salah. Karena kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin apa, mengeterapkan apa yang dia alami pada masa lalunya. Bahwa dia diperlakukan tidak baik, maka dia berusaha untuk memperlakukan orang juga tidak baik. Dan yang terakhir, jadi luka batin yang terakhir itu eh, anak yang suka mengalami penghinaan, dihina, atau zaman sekarang itu gampangannya dibully, dihina. Orang-orang yang suka pernah mengalami penghinaan, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungannya, itu cenderung untuk tidak percaya diri, jadi minder, tidak berani melakukan eh, sesuatu karena takut, takut dihina. Dia cari aman kan, supaya tidak dihina dia cari aman, maka dia tidak berani melakukan segala sesuatu. Padahal dia mungkin mampu untuk melakukan itu, tetapi karena takut, takut dihina, pengalaman dihina pada waktu masa lalunya, maka dia tidak percaya diri. Dia juga cenderung untuk menutup diri dari pergaulan. Artinya ya dia eh, tidak berani bergaul, apalagi memasuki suatu komunitas yang baru. Meskipun dia punya segalanya, dia misalnya dia orang yang menjadi pejabat atau menjadi punya kedudukan tinggi, dia ekonominya bagus, tetapi dia masih ragu dengan dirinya, dia diajak bergaul ke sana ke sini itu dia enggan karena takut pengalamannya dulu dihina, takut penghinaan itu akan muncul lagi atau dibully lagi, maka dia enggan untuk bergaul dengan sesama. Jadi bagi saya, pengalaman masa lalu buruk yang bisa mempengaruhi orang itu ada 5, yaitu penolakan, diabaikan, pengkhianatan, ketidakadilan, dan penghinaan. Nah, Ibu Teresa mengatakan agar kita menyerahkan pada hati kudus Yesus. Pertanyaannya, mengapa pada hati kudus Yesus? Karena hati kudus Yesus, devosi pada hari Jumat beberapa 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Eh, Hati kudus Yesus itu sejak pada zaman Bapak Gereja sudah dianggap sebagai simbol kasih Allah yang tanpa batas. Jadi hati kudus Yesus itu melambangkan kasih Allah yang tanpa batas. Yang kedua, hati kudus Yesus itu sebagai simbol pengampunan dosa. Jadi manusia diampuni dosanya sehingga dia menjadi manusia baru yang dibebaskan dari belenggu dosanya, termasuk dari belenggu luka-luka batinnya. Yang ketiga, hati kudus Yesus itu merupakan simbol pengharapan. Pengharapan tentang kehidupan yang lebih baik. Tetapi di dalam pengharapan itu juga merupakan ajakan bagi manusia untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, dan
tetap bertahan dalam penderitaan. Karena pengharapan itu membuat manusia itu mampu bertahan di dalam penderitaan. Tapi juga jangan hanya pasif, artinya ya saya bertahan dalam penderitaan tapi diam saja, tidak. Maka dilakukan pertobatan-pertobatan, artinya memperbaiki diri. Jadi pertobatan itu bukan sekedar menyesali dosa. Misalnya saya mukul orang, oh saya dosa, saya bertobat karena sudah mukul orang. Bukan sekedar itu, tetapi berani memperbaiki diri, artinya supaya saya tidak mengulang memukul orang. Nah, itu perbaikan diri. Jadi, eh, hati kudus Yesus itu memberikan pengharapan, simbol pengharapan bagi kita akan pengampunan dosa. Tapi sekali lagi, pengampunan dosa bukan pasif atau hanya sekedar itu. Misalnya kalau selama saya jadi imam ya, misalnya gini, eh, kalau diadakan pengakuan dosa, itu kan yang diakukan banyak orang ya, itu sama saja. Dari tahun ke tahun ya dari itu ke itu lagi. Pengakuan dosa misalnya Natal yang dilakukan dosa yaitu nanti mau Paskah dilakukan dosa yaitu Natal lagi ya itu lagi. Paskah lagi ya itu lagi. Misalnya gini, pengakuan dosa Romo saya marah pada anak saya. Saya suka membicarakan orang lain. Ya, itu pada waktu Natal. Pada waktu Paskah ya diulang lagi. Ya Romo, saya suka marah pada pasangan saya suka membicarakan orang lain. Salah. Ini pertobatan atau hanya sekedar laporan. Kalau pertobatan kan eh, berarti berani mengubah hidup. Artinya kalau sekarang Romo saya suka ngerasani orang, saya suka marah, ya pada waktu Natal nanti ya nggak ngaku dosa itu lagi karena sudah merubah hidupnya toh. Seperti kalau dalam Injil digambarkan sebagai anak yang pergi dari orang tuanya, kemudian dia menyadari kesalahannya sampai makan ampas babi itu kan, terus dia kembali kepada bapaknya untuk hidup baru. Lah pengakuan dosa kita ini kan cenderung untuk laporan dan diulangi lagi. Dan apakah itu ada pertobatan? Ya belum, karena pertobatan itu berarti seperti Yesus yang dalam Injil Yohanes, ketika dia bertemu dengan perempuan yang tertangkap berbuat zina, ketika Yesus bertanya, kenapa, mana orang kok gak ada yang mengadili kamu? Perempuan itu menjawabkan, tidak ada. Yesus juga mengatakan, aku tidak akan menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya ya, pertobatan itu tidak mengulangi dosa yang sama. Nah, kalau kita ini kan dosanya dibaleni, diakokno meneh, dibaleni, diakokno meneh terus sampai mati ya hanya itu dosa-dosa itu aja. Beberapa kali di sini saya mengatakan kalian buat dosa yang kreatif gitu loh. Kalau ngaku dosa yang kreatif sedikit, misalnya apa gitulah yang belum pernah diakukan sehingga ya saya agak mikir ya kalau setiap ketemu sing diakukan ya hanya itu. Ketemu meneh diakukan meneh ya itu. Nah, kok gak kreatif sih nggak mencari dosa yang lain lah, cari dosa yang lain atau berbuat dosa yang lain lah supaya dalam pengakuan itu sungguh-sungguh kelihatan ada pertobatan. Tapi ini hanya guyonan aja ya, jangan nanti Anda cari-cari dosa. Nah, jadi hati kudus Yesus bagi Ibu Teresa itu adalah, em, ya saya pikir juga dia membaca dari para bapak gereja. Bapak gereja itu adalah tokoh-tokoh gereja pada awal-awal gereja, bahwa hati kudus Yesus adalah simbol kasih, simbol penebusan manusia, simbol pengharapan dan pengampunan dosa. Hati Yesus, mengapa Bapak Gereja itu melihat hati Yesus sebagai itu?
Karena hati Yesus itu hati dalam konteks yang dibicarakan oleh bapak-bapak gereja, hati itu adalah bukan hanya sekedar hati, tetapi mewakili pribadi. Jadi hati itu menggambarkan kepribadian. Hati Yesus yang berbelas kasih itu menggambarkan Yesus yang berbelas kasih. Jadi bukan hanya hatinya, tetapi seluruh kepribadian Yesus itu berbelas kasih. Maka Yesus mengatakan kepada orang-orang seperti di Injil Matius bab 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah hati yang berbelas kasih. Dia mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, dan Yesus akan memberi kelegaan pada kita. Nah, itu gambaran hati Yesus. Juga hati Yesus itu para bapak gereja mengatakan sumber keselamatan. Sumber keselamatan karena dipercaya bahwa eh, misalnya sakramen Ekaristi antara darah dan air. Karena pada waktu ditusuk lambungnya memancar darah dan air. Itu dianggap sebagai dari hati Yesus keluar sumber keselamatan yaitu Ekaristi. Dan yang terakhir hati Yesus itu sumber kasih. Karena eh, dengan hatinya yang lemah lembut itu eh, kita sebagai orang yang berdosa, orang yang boleh katakan berkhianat, seringkali meninggalkan Yesus, tetapi tetap diselamatkan. Nah, ini adalah kasih Allah. Bahkan dalam 1 Yohanes kan dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi hati Yesus itu merupakan, menurut Bapak Gereja itu sumber kasih. Inilah kekuatan kita. Nah, sekarang apa kaitannya hati Yesus dengan segala luka luka kita? Dengan mengenal kasih Allah, jadi kita dengan merefleksi diri, kita menyadari akan kasih Allah, kita akan menyadari untuk mengasihi diri sendiri dan menerima diri apa adanya. Artinya, ya luka batin itu ada. Ya kita masih dibangun dari luka-luka batin itu. Tetapi kita mampu menerima dan menjadikan bagian dari hidup kita. Kita tidak menolak bahwa mungkin kita pernah dihina. Ya sudah, itu ada dan itu kejadian kita alami. Tapi kita menerima dengan kasih. Artinya ya sudah kita terima dengan eh, syukur bahwa aku menjadi seperti ini karena dibangun juga oleh eh, pengkhianatan, aku dibangun oleh pengabaian, tidak diperhatikan dan sebagainya. Bagaimana aku bisa eh, bisa bertahan di dalam pengkhianatan itu? Ini adalah kasih. Nah, kalau kita mengenal kasih Allah yang berani menerima kita, kita pun bisa menerima diri kita apa adanya. Sebagai contoh gini, ya mungkin pernah saya ceritakan juga bahwa mendampingi orang miskin itu tidak tertutup kemungkinan kita dikhianati, kita dihina, kita diabaikan. Seperti Injil hari ini, eh, saya buat renungan tadi pagi, yang saya bagikan itu bahwa gini, kita itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Tetapi kenapa Yesus mengatakan kamu akan ditangkap, kamu akan digiring ke tempat pengadilan, kamu akan disiksa. Pertanyaan kenapa kita mengajarkan kebaikan dan kebenaran kok ditangkap, disiksa dan sebagainya? Ya karena banyak orang itu menikmati eh, zona di mana dia melakukan ketidakadilan. Nah, ketika kita mengenal kasih Allah, mengasihi diri sendiri, dan kita mampu mengasihi diri kita apa adanya,
maka baru kita bisa mengenal, bisa mampu mengasihi orang lain apa adanya. Meskipun kita dikhianati, meskipun kita direndahkan, meskipun kita ditolak, tetapi kita tetap bisa mencintai mereka. Eh, Dasarannya gini, ini pengalaman saya ya. Eh, saya pernah dikhianati sama orang-orang yang saya dampingi. Ya, pada waktu saya menyadari bahwa saya dikhianati, saya sakit hati. Artinya gini, konkretnya anak itu gini. Namanya saya masih ingat namanya. Namanya Mujib. Mujib itu anak dari, kalau nggak Mojokerto, Jombang lah, sekitar itulah. Eh, Dia lulusan SMA, kemudian ngamen di Surabaya. Lah karena dia lulus SMA, saya tanya, kamu maukah kuliah? Dia mau kuliah. Ya, dia meyakinkan saya bahwa dia akan kuliah gitu. Dia belajar, ya mau belajar. Saya ajak ke teman-teman di apa eh, toko warung apa lapak buku bekas. Dia mencari buku-buku tentang hukum. Cita-citanya dia mau kuliah hukum sehingga bisa mendampingi kawan-kawannya yang di jalan kalau ada masalah dengan hukum. Ya, saya pikir cita-cita yang baik. Dan dia berusaha dengan demikian sungguh-sungguhnya, dia berusaha meyakinkan saya bahwa dia akan kuliah. Kemudian dia mendaftar di Universitas Bayangkara. Universitas Bayangkara itu ada di apa Surabaya bagian selatan, jadi agak jauh dari rumah singgah tempat kami. Dia kuliah, ya setiap hari berangkat kuliah. Berpakaian yang rapi, bawa buku, berangkat kuliah, bawa tas, berangkat kuliah, pamitnya berangkat kuliah. Saya kan ya saya kasih uang transport, saya kasih uang untuk apa jajan. Artinya kalau kuliah kan kuliahnya sore, jadi mungkin malam dia bisa makan di luar dan sebagainya. Saya bayar semesteran. Nah, sampai suatu saat saya tanya dia ngambil berapa SKS. Lah kok Dene bingung. Waduh, ini saya udah mulai curiga ini. Kok bingung berapa SKS? Dia nggak tahu berapa ngambilnya. Harusnya kan sebagai mahasiswa dia tahu dia ngambil berapa SKS dan itu bukan barang yang sulit lah untuk dipahami mahasiswa. Dia bingung. Akhirnya saya nyuruh teman saya untuk ke Universitas Bayangkara. Teman saya kemudian mencari di universitas itu di Fakultas Hukum apakah ada nama anak ini. Ternyata nggak ada namanya. Jadi selama 6 bulan saya itu dibodohi sama dia, kurang ajar kan ini namanya. Jadi dibodohi. Saya itu m- mau marah ya gimana ya, nggak marah itu ya kok gimana, teman-teman itu udah marah semua karena merasa di, dibodohi gitulah, dikhianati. Nah, tapi akhirnya saya bertanya gini, apakah saya nggak pernah berkhianat pada Tuhan? Apakah hanya Yudas Iskariot yang berkhianat pada Tuhan? Apakah saya tidak pernah membodohi Tuhan? Akhirnya ketika saya menyadari bahwa meskipun saya membodohi Tuhan, meskipun saya berkhianat terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi saya, sehingga saya masih tetap bisa minimal jadi imam gitulah. Nah, kesadaran ini tentang kasih Allah yang mau menerima saya apa adanya, sehingga saya pun bisa menerima anak ini apa adanya. Jadi, untuk pertama melupakan luka batin adalah mengenal kasih Allah. Jadi, jangan mengingat-ingat luka batinnya, tetapi mengingat kasih Allah ketika kita bisa bertahan di dalam mengatasi luka batin itu. Yang kedua, kasih Allah itu menutup luka-luka kita karena Allah mengadakan penyembuhan. Jadi di dalam Injil seringkali diceritakan Yesus menyembuhkan orang.
Tetapi beberapa ahli kitab suci mengatakan bahwa penyembuhan Yesus itu bukan sekedar orang kusta jadi tahir, orang bisu menjadi bisa berbicara, bukan sekedar itu. Tetapi penyembuhan secara seluruhnya, holistik. Misalnya gini, ketika Yesus habis menyembuhkan orang kusta, dia mengatakan pada orang kusta itu, pergilah ke bait Allah, kepada para imam, dan melakukan persembahan. Mengapa orang itu kok disuruh ke bait Allah? Karena yang bisa menentukan orang itu kusta atau sudah sembuh itu imam-imam kepala yang punya hak pada zaman itu, yang punya wewenang untuk menentukan orang itu kusta atau sudah sembuh adalah para imam. Nah, ketika dia dinyatakan sembuh, maka dia diizinkan untuk kembali kepada komunitasnya, ke kampungnya, ke keluarganya dia diizinkan. Karena kalau dia kusta, dia nggak boleh di kampung dan dia tidak boleh di dalam keluarganya. Dia harus menyingkir keluar dari desa. Bahkan lebih kejam lagi, dia harus bawa kelintingan, lonceng yang menunjukkan kalau dia berjalan orang akan tahu bahwa dia kusta. Dan dia juga harus berteriak-teriak bahwa najis, najis, karena supaya orang menjauh. Nah, ini adalah penderitaan, bukan hanya kustanya, tetapi kemanusiaannya juga dihinakan. Maka penyembuhan Yesus bukan sekedar tahir atau orang bisa berbicara, tapi penyembuhan yang holistik menyeluruh. Maka kasih Allah itu menyembuhkan secara menyeluruh. Nah, kalau kita mempunyai luka batin, kita menyadari akan kasih Allah, maka kita disembuhkan keseluruhannya. Nah, bagaimana kita bisa merasa menyadari kesembuhan itu? Yaitu kalau kita berani menutup luka-luka kita dengan melihat kasih Allah dalam hidup kita. Artinya pikiran yang perlu diubah adalah pikiran kita dulu untuk menutup luka. Artinya tidak selalu mengingat luka. Kita sadar punya luka, tapi tidak selalu diingat lukanya. Yang kita ingat adalah tentang kasih Allah. Kasih Allah yang menyembuhkan. Jadi ya orang-orang sekarang mikirnya gini, mikirnya itu bahwa penyembuhan itu langsung semua hilang. Nah, kalau luka batin itu kan nggak semudah kusta. Kusta disentuh Yesus hilang. Tapi luka batin bagaimana? Karena itu ada di dalam diri kita yang tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Maka hanya bisa ditutupi dengan kasih Allah. Semakin banyak kita menyadari kasih Allah, semakin banyak kita mampu menutupi luka-luka yang ada dalam batin kita. Dan yang terakhir, kasih Allah itu Maha Pengampun. Jadi ini mungkin kita semua sudah paham, kasih Allah itu Maha Pengampun. Maka kita juga kalau kita menyadari kasih Allah yang Maha Pengampun, kita berdosa, tetapi kita masih diselamatkan. Tapi Allah masih mengasihi kita. Nah, ketika kita menyadari kasih Allah yang Maha Pengampun, maka kita pun diajak untuk mengampuni sesama kita yang sudah melukai hati kita. Pengalaman-pengalaman buruk itu kan ada subjeknya. Jadi ada orang yang melakukan. Maka kita harus mengampuni orang itu, meskipun mungkin orang itu sudah tidak pernah bertemu lagi, atau orang itu sudah meninggal, tetapi kita masih bisa pengampunan pada orang itu, yaitu pengampunan bisa terjadi kalau kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Pengampunan tidak bisa terjadi kalau kita menyadari diri kita tidak pernah berdosa, maka kita tidak butuh pengampunan dari Tuhan. Nah, semakin kita menyadari diri sebagai orang yang lemah dan berdosa, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ketika kita menyadari kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan, maka kita pun harus berani atau siap mengampuni orang lain.
Itu kan sudah dijelaskan dalam doa Bapa kami kan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, luka-luka batin itu kan disebabkan kesalahan dari orang lain ya. Entah orang tua, entah lingkungan, entah saudara yang membuat kita menjadi merasa terhina, diabaikan, menjadi orang yang disingkirkan dan sebagainya itu kan dari komunitas. Mungkin kita masih ingat orang-orang itu. Maka sebelum kita apa untuk mampu mengampuni, maka kita harus berusaha untuk mengampuni mereka sebelum kita eh, menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi di dalam pelayanan atau dalam hidup komunitas, maka kita harus mengampuni dulu diri kita dengan kelemahan-kelemahan kita dan orang-orang lain yang sudah membuat kita sakit hati. Artinya ya, kita mungkin masih ingat, kita masih ingat siapa saja yang menyakiti hati kita. Mungkin yang menyakiti sudah lupa, tapi kita masih ingat. Kita mungkin masih ingat kata-katanya, perilakunya, sikapnya. Mungkin orangnya sudah lupa. Eh, seperti saya ini seringkali orang mengatakan ya, Romo dulu pernah mengatakan ini loh. Padahal saya sudah lupa, tapi ya ya gimana, yang tersinggung itu masih ingat gitu. Jadi ya ya sudahlah. Nah, itu yang harus kita ampuni. Ya cari caranya bagaimana kita bisa mengampuni orang kalau kita menyadari orang lemah yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Semakin kita menyadari belas kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan semakin mudah untuk mengampuni sesama. Jadi benar Ibu Teresa kalau mengatakan kita harus menyerahkan masa lalu kita kepada hati kudus Yesus, karena di dalam hati kudus Yesus itu kita bisa belajar untuk tetap berharap, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni. Begitu sudah jam 8 lebih seperempat, nanti saya terlalu lama. Sekarang silahkan yang mau sharing atau mau bertanya atau mau apapun silahkan. Mau menambah ya silahkan. Karena saya bukan ahli psikologi, jadi ya apa yang saya katakan sebagai luka batin itu hanya sebagai sebuah eh, apa yang saya ingat, yang pernah saya alami, baik dalam hidup saya sendiri maupun selama saya mendampingi kaum miskin. Begitu, Win. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Di sini ada yang jadi anu ya, ini psikologi ya. Biasanya yang saya tahu itu Bu Erlin. Nah, ini ada Bu Erlin ini, psikolog ini, Romo Gani. Gimana Bu Erlin? Apa ada luka batin yang lain? Oke, Bu Erlin. Ya, oke. Terima kasih Romo tadi sudah memaparkan ya. Ada luka batin yang dimaksud Romo ada 5 ya tadi ya. Ya, Ada penolakan, kemudian diabaikan, pengkhianatan, merasa tidak adil, anak suka mengalami penghinaan atau dibully ya. Itu yang tadi ya, disebutkan oleh Romo. Dan kalau Romo ngomong begitu, saya iling-iling mo. Saya pernah juga di yang nomor 2 itu berarti dia apa ya? Diabaikan ya. Jadi ceritanya eh di keluarga saya itu ada 3 anak laki ya Romo. Jadi kakak ya. saya sama anak saya gitu. Oke. Oh masih di mute ya. Oke silahkan dibuka ya semua teman-teman suaranya supaya bisa ini ya. Jadi bisa dibuka ya teman-teman nanti dan bisa buka sendiri kok ya. Nah oke. Jadi ceritanya ada 3 laki di tempat saya Romo. Kemudian paman saya itu mengajak anak-anak yang laki ini, Romo. Jadi kakak saya
adik saya diajak. Kecuali saya, Romo, ditinggal. Alasannya satu, Romo, karena saya paling nakal katanya. Jadi takut hilang, jadi saya nggak diajak. Dan itu jadi nggak dan jadinya akhirnya ya saya jadi luka batin ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Dan benar ya, memang luka batin itu ndak enak, Romo. Jadi begitu ada teman saya yang misalnya pergi, saya tidak diajak. Itu ada rasa yang gimana gitu ya, Romo. Ada yang ndak enak ya. Ringan. Padahal ndak ada hubungannya ya. Mereka pergi-pergi Pergi sendiri ya. sendiri. Mereka apa namanya berlibur. Ya, ndak perlu ngajak saya kan, ndak ada hubungannya. Tapi saya merasa kayak, aduh kayak apa gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa menyerahkan ya segala luka batin ini, menerima, dan akhirnya ya sekarang sudah tidak merasa seperti itu lagi ya. Tapi masih waktu itu masih belum kenal yang namanya hati kudus Yesus, Romo. Hmm. Seandainya kenal mungkin lebih cepat ya. Oke, ya itu pengalaman pribadi ya waktu masa kecil. Izin ya Pak Winardi, Romo, tapi saya izin off cam ya. Semoga suaranya jelas. Ya, Iya, jelas. Jelaskan baik. Romo, begitu Ah, tadi kan. baik. Saya eh, tertarik dengan statement yang terakhir dari Romo itu loh. Semakin kita menyadari kasih Tuhan, semakin mudah kita mengampuni. Di sini saya langsung apa ya kayak tertampar Romo karena saya jujur untuk pengampunan itu sulit gitu. Iya dia tanya besok nelfon. Iya, ya untuk pengampunan itu sulit. Jadi ketika mendengar kalimat itu, jadi saya mikir, oh, berarti saya itu kurang menyadari kasih Tuhan ya. Padahal mungkin secara teori, berarti maksudnya saya tahu gitu kalau Tuhan tuh mengasihi saya gitu loh. Tapi jangan-jangan saya cuma tahu itu secara teori gitu. Maksudnya cuma tahu, oh Tuhan tuh mengasihi saya, sudah menebus saya dari dosa-dosa, terus udah kasih saya rezeki dan segala macam, udah melindungi segala macam. Tapi ketika dihadapkan dengan pengampunan, kok kayaknya sulit gitu. Terus jadi berpikir, jadi berefleksi. eh Jangan-jangan saya tuh nggak menyadari secara sesungguhnya gitu. Maksudnya Tuhan itu apa ya? Ya kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya. Jadi eh karena statement itu saya jadi apa ya? Pengen nanya gini Romo. Bagaimana sih sebenarnya menyadari kasih Tuhan itu? Karena takutnya selama ini saya salah gitu, sudah salah jalan karena saya pikir wah, kok saya mengampuni itu sulit gitu. Oh, mungkin ternyata saya eh, masih salah gitu dalam menyadari kasih Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Ya, eh, dalam pengalaman perjalanan hidup saya ya, eh, sebagai seorang imam, eh, saya merasa bahwa eh, Tuhan banyak melakukan kasih yang tidak saya duga ya dalam perjalanan. Nah, kita bisa bisa apa merasa bahwa itu kebetulan, eh, hoki atau ya macam-macam lah, keberuntungan dan sebagainya, macam-macam lah. Tetapi bagi saya itu adalah karya Tuhan. Eh, Misalnya gini ya, pada waktu saya kuliah, itu angkatan saya satu angkatan, jadi masuk tahun 87, saya itu masuk kuliah pertama tahun 87, angkatan saya 53 semuanya, totalnya ya. Tetapi yang sampai tingkat 4, artinya setelah membuat skripsi itu sudah berkurang banyak. Hampir separuh lebih lah sudah berkurang. Kemudian sampai tahbisan
ya berkurang banyak lagi tambah. Kami ditabiskan tuh hanya 12 ya, dari angkatan saya itu hanya 12 seorang. Saya berpikir siapa Yudasnya gitu kan dari 12 orang ini. Eh, Ternyata dari yang segitu itu masih ada yang mengundurkan diri juga. Jadi masih dikurangi lagi. Nah, saya berpikir saya bukan termasuk murid yang pandai. Saya murid yang biasa-biasa saja lah. Rektor saya tuh mengatakan gini, kamu itu seperti apa? Maaf katanya agak kasar sih. Kamu tuh seperti tai ayam, panas enggak, dingin enggak gitu. Pinter enggak, bodoh juga enggak. Jadi kan apa? Baik enggak, nakal juga enggak. Jadi serba repot, serba nanggung gitu loh. Tapi saya kok merasa bahwa ternyata saya berjalan sesuai dengan eh, waktu. Artinya ya 4 tahun, S1-nya 4 tahun, ya saya selesai 4 tahun. Kemudian pastoral 1 tahun, saya tidak mengulang, ya tetap 1 tahun. Kemudian untuk lanjutannya S2-nya 2 tahun, ya saya tetap 2 tahun. Jalannya aman-aman saja. Sedangkan beberapa teman yang saya anggap pandai, itu menunda. Karena ada beberapa teman satu angkatan yang tabisannya ditunda. Eh, Menurut saya dia bukan anak yang bodoh. Dia lebih pandai daripada saya. Tapi kenapa ditunda? Ya ada saja alasannya. Ada satu mata kuliah yang wajib, dia nggak lulus. Ya nggak tahu kenapa dia pandai sampai nggak lulus itu saya nggak tahu. Kenapa saya lulus dia nggak lulus itu ya saya nggak tahu ya. Itu urusan pribadinya masing-masing. Tetapi setelah 30 tahun menjadi imam, saya semakin menyadari bahwa saya bukan orang yang hebat, tetapi masih bisa bertahan sampai 30 tahun jadi imam. Dan di setiap paroki yang saya tempati, saya dapat dikatakan tidak bermasalah, artinya tidak pernah bermusuhan dengan umat dan sebagainya. Sehingga gampang bagi saya eh, untuk mengunjungi paroki-paroki di mana saya dulu pernah berkarya. Saya nggak takut. Nah, kalau saya bermusuhan dengan umat atau saya tidak disukai dengan umat di situ, saya tentu akan enggan untuk datang ke paroki-paroki di mana saya dulu pernah ada. Nah, ini bukan dari kesadaran saya, ini bukan kehebatan-kehebatan sih, tetapi karena belas kasih Tuhan bagi saya. Saya bisa menjalani perjalanan imamat ini sampai 30 tahun itu bukan suatu perjalanan yang pendek, ya yang panjang. Eh, tapi saya merasa bahwa semuanya bukan karena apa kehebatan saya, tapi ya karena kasih Tuhan. Teman-teman saya yang hebat, kenapa dia meninggalkan saya? Artinya eh, keluar dari frater pada waktu masih frater atau dari imam, dia keluar kenapa? Padahal saya anggap dia lebih hebat daripada saya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa pimpinan saya aja menghadapi saya sampai bingung. Anak ini nakal enggak, baik juga enggak, pinter enggak, bodoh juga enggak. Jadi maka dia mengatakan saya itu seperti tai ayam, nggak jelas, nggak hangat, nggak dingin. Jadi ya sudah lah bagi saya ya nggak apa-apa ya udah mau dicap apapun ya silakan saja. Nah bagi saya itu adalah kasih Tuhan. Kita bisa berjalan sampai hidup kita sampai saat ini masih dalam keadaan utuh. Bukankah itu kasih Tuhan?
Karena kita nggak tahu perjalanan hidup kita bisa jatuh bangun, tahu kenapa kita masih bisa bertahan itulah. Ya, kesadaran-kesadaran semacam itu yang mendorong saya untuk menyadari kasih Tuhan yang besar. Saya bukan siapa-siapa ya. Jadi misalnya gini, keluarga saya bukan keluarga Katolik. Kenapa saya bisa dibaptis? Keluarga saya bukan keluarga Katolik. Kenapa saya bisa jadi imam? Eh, Beberapa waktu yang lalu itu kan eh, perayaan Hati Kudus Yesus tuh. Ada anak-anak komuni pertama. Nah, di misalnya di gereja-gereja beberapa kali saya mendengarkan gini pengumuman, misalnya ada perkawinan yang didatangi juga oleh orang-orang bukan Katolik gitu ya. Ada pengumuman yang boleh menerima komuni orang yang sudah dibaptis secara Katolik dan menerima komuni pertama. Saya seringkali jengkel kalau dengar pengumuman itu. Karena apa? Karena saya nggak pernah menerima komuni pertama atau apa ya. Karena saya dibaptis SD, saya baru ke gerejanya SMA. Jadi ketika saya ke gereja ya, karena saya merasa udah Katolik, saya terima komuni. Saya nggak pernah menerima apa dirayakan terima komuni pertama dan sebagainya. Itu perjalanan iman. Dan ternyata saya masih bisa bertahan untuk jadi imam. Meskipun tidak ada dukungan dari keluarga. Bukankah itu belas kasih Tuhan yang saya alami ya? Jadi untuk mengalami belas kasih Tuhan, kita nggak perlu mencari yang sensasional. Artinya gini, naik bis, tabrakan, bisnya semua mati, saya sendiri hidup. Oh itu Tuhan mengasihi saya. Kalau nunggu seperti itu lama. Atau sudah kanker stadium 4, sudah divonis dokter, umurnya tinggal 1 bulan, ternyata sehat. Ya baru menyadari, oh itu belas kasih Tuhan. Nah, kita nggak bisa mencari yang sensasional seperti itu. Tapi kita bisa mencari dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya jangan kita berpikir ya kebetulan, ya untung, atau kalau dalam bahasa Surabayanya ketepaan, atau hoki, ya, ya nggak bisa seperti itu. Kita menyadari bahwa setiap perjalanan hidup kita, itu ada tangan Tuhan yang berkarya. Nah, bagaimana dengan kalau kita menderita? Apakah Tuhannya pergi? Ya enggak. Tuhan ada. Seperti ketika para murid naik perahu kemudian digoncang badai, Yesus tidur. Ya mungkin pada saat sedang saya menderita, Tuhan sedang tidur gitu aja. Maka saya perlu membangunkan Tuhan seperti para murid. Nah, jadi menyadari belas kasih Allah itu perlu yang kecil-kecil aja yang kita alami dalam setiap hari. Hari ini pun kita bisa menyadari apa kasih Allah dalam hidup kita. Apa yang kasih Allah yang kita rasakan dalam hidup kita. Jadi ini bukan lagi sekedar terjebak teori, tetapi sungguh-sungguh pengalaman hidup kita. Semakin kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin kesadaran akan kasih Allah, ya semakin kita mudah untuk mencari kasih Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, itu jangan kita menganggap, oh ini keuntungan, untung, apa kebetulan atau hoki kita, tapi kasih Allah. Dan jangan mencari kasih Allah yang sensasional, yang besar-besar itu loh kan. Banyak orang kesaksian itu kan eh, apa alurnya itu sama, bahagia, jatuh, kemudian dia berdoa, dia bahagia lagi. Itu kesaksian. Kita nggak perlu mencari yang hal-hal sebesar itu. Cukuplah dalam hidup kita. Itu saja, Bu, saya berpikirnya gitu. Dari pengalaman hidup saya ya. Baik, terima kasih Romo. Jadi mulai dengan hal-hal kecil ya Romo ya, nggak perlu Iya. yang muluk-muluk hal-hal yang besar gitu. Memang betul. Jadi coba
bersyukur dari hal kecil supaya kita semakin menyadari kasih Allah Menyadari. itu ya Ya, dalam kehidupan kita. Baik, terima ya, kasih Romo. ya, sama-sama. Ya, terima kasih Yunita sudah tanya ya. Kemudian ada yang mau tanya atau sharing lagi, silahkan. Ini yang siap ini ada Bu Lindri, ada Bu Koni yang sudah nyala. Silahkan, ayo mau tanya. Ini ada dari Surabaya, ada Like, ada Bu Lili yang baru. Sama namanya soalnya ya. Jadi saya panggil Bu Lili aja. Oke. Atau Rosa, silahkan kalau mau tanya. Mumpung ada Romo Gani ya. Ya, Romo. Ya, terima kasih Winardi. Ya, Mau untuk silahkan. yang luka batin yang tadi Romo sampaikan ya, ada penolakan, merasa diabaikan, kemudian tidak percaya dan dibully tadi ya. Itu Ya, menurut Ibu Teresa itu justru kita itu diminta untuk melayani mereka yang termiskin dari yang miskin, yaitu mereka-mereka ini yang dikatakan tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, ya, dilupakan oleh semua orang. Itu dikatakan sebagai kemiskinan yang lebih besar dan kelaparan yang lebih besar daripada orang yang hanya lapar makanan yang bisa dipenuhi dengan diberi satu piring nasi, diminum, sudah selesai. Tapi mereka yang 5 yang tadi Romo katakan itu justru yang paling sulit. Dan itu adalah tugas kita sebagai seorang kerabat kerja Ibu Teresa, melayani mereka yang termiskin dari yang miskin itu ya yang ini yang seperti itu. Padahal kalau kita sendiri ternyata masih punya yang luka batin itu, berarti kan kita tidak mampu untuk melayaninya, ya kan? Nah, apalagi luka batin itu harus disembuhkan terlebih dahulu, ya. Ya, ya dari yang Romo katakan itu juga kita bisa menyadari bahwa ya hati kudus Yesus itulah yang bisa menyembuhkan kita ya dan memampukan kita untuk melayani mereka yang mengalami luka batin seperti itu. Jadi maksud saya bahwa kita diminta untuk melayani mereka padahal kita sendiri kemungkinan besar masih punya luka batin yang tadi Romo katakan. Itu bagaimana Romo? ya gini, pelayanan yang kita anggap pelayanan ya, kita anggap pelayanan itu belum tentu menjadi pelayanan. Eh, banyak ya yang saya temui orang-orang yang mengaku melayani dan memang dia tindakannya misalnya mengunjungi orang miskin dan sebagainya, bagi-bagi ini itu. Tetapi sebetulnya dia belum melayani. Dia hanya mencari pemenuhan apa yang dia butuhkan. Misalnya orang datang ke orang miskin, gitu ya. Misalnya saya datang ke orang miskin. Kemudian orang miskin itu menerima saya apa adanya, memuji-muji kebaikan saya dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika saya melayani seperti itu, bisa juga saya bukan memberi kasih kepada mereka, bisa juga saya mencari kasih dari mereka. Jadi gampang apa istilah kasarnya, saya memanipulasi pelayanan itu untuk memenuhi kebutuhan yang saya perlukan, yaitu misalnya saya diabaikan. Saya melayani, saya berusaha mencari orang yang mau menerima saya. Jadi ketika orang itu menolak, saya cepat mutung. Di dalam komunitas juga sama. Seringkali pelayanan itu yang kita anggap pelayanan memang benar, kita harus melayani orang-orang seperti itu. Tetapi sebetulnya sebelum melayani, kita harus memenuhi diri kita terlebih dahulu. Memenuhi diri kita artinya kita harus
sehat dulu baru melayani orang sakit lah, gampangannya gitu. Lah kalau kita sakit melayani orang sakit, jangan-jangan kita mencari peneguhan dari orang-orang itu. Maka memang betul kita harus melayani orang yang sakit seperti itu, menderita seperti itu, tetapi kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah aku itu sehat? Sudahkah aku kuat? Jadi bukan mencari kesempurnaan, tetapi di dalam kelemahan kita, kita menyadari kita juga manusia lemah, kita menyadari tentang luka-luka kita. Sehingga ketika kita menyadari ini, kita berani berbagi kasih pada mereka karena kita mengalami luka yang pernah kita alami. Gampangnya gini, contohnya ya, gampang gini ya. Pada waktu saya SMP itu di sekolah Katolik, itu boleh dikatakan saya baru belajar kekatolikan ya. Karena saya SD saya negeri, saya dibaptis di SD negeri, setelah itu baru masuk SMP yang Katolik. Saya belajar kekatolikan di situ. Saya tidak mendiskreditkan atau menghina ya, atau apalah namanya, suster gitu ya. Kepala sekolah boleh katakan pamong ya, kalau pamong SMP Katoliknya itu seorang suster. Susternya itu ketus dan diskriminatif. Nah, jadi katanya sekolah ini untuk anak miskin ya. Tetapi ternyata perlakuan terhadap anak-anak itu tergantung kaya miskin. Jadi kalau anak kaya mendapat fasilitas, mendapat perhatian yang cukup, sedangkan anak miskin itu seringkali dimarahi, disingkir-singkirkan, meskipun katanya sekolah ini untuk ditujukan terutama untuk anak miskin. Nah, saya punya pengalaman itu ketika saya merasa disingkirkan oleh suster, diperlakukan tidak adil lah oleh suster ini. Sehingga membangun image saya bahwa gereja ya seperti ini, memperlakukan orang tidak adil berdasarkan kaya miskin. Maka saya melihat sekarang gini, ketika ada anak-anak miskin Katolik ya datang ke gereja, saya berusaha untuk lebih peduli. Mengapa saya lebih peduli? Karena saya pernah mengalami diperlakukan tidak adil. Maka saya tidak ingin memperlakukan orang seperti yang saya alami dulu. Luka ini mendorong saya untuk lebih mengasihi anak-anak yang miskin dan diperlakukan tidak adil. Jadi misalnya sekarang saya punya banyak ya anak asuh, anak SMP, bukan karena saya punya banyak uang, tidak. Saya hanya tidak ingin mengalami anak-anak itu mengalami seperti yang saya alami. Artinya didiskriminatifkan oleh sekolah, sehingga dia punya gambaran gereja yang buruk, bahwa oh ternyata suster itu seperti ini. Padahal sosok suster di sekolah itu kan perwakilan dari wajah gereja. Jadi, oh kalau itu gereja Katolik ya seperti ini gitu. Maka beberapa teman juga membenci gereja Katolik karena perlakukan yang tidak adil. Tidak adil gampangnya gini, kami nakal bareng-bareng gitu loh. Tapi yang dihukum itu ya tetap aja ya dari itu ke itu. Yang lolos hukuman ya dari itu yang ke itu juga. Ini melakukan tidak adil. Padahal sih ngajak ya yang anak-anak tertentu gitu ya, yang nakal-nakal itu anak tertentu gitu. Dan itu gambaran gereja bagi saya. Nah,
Maka untuk mengampuni suster itu, ya saya berusaha untuk berlaku adil, berlaku perhatian pada anak-anak miskin, bukan karena saya punya kelebihan, tidak. Tapi saya tidak ingin anak-anak itu mengalami seperti yang saya alami. Jadi kesadaran bahwa saya pernah disakiti, kesadaran saya pernah merasa malu karena dihina, kesadaran-kesadaran inilah yang mendorong saya untuk mengasihi. Tetapi saya harus berdamai dulu dengan ya saya nggak membenci suster itu sih, nggak membenci suster itu. Sekarang susternya udah tua kan, ya saya kalau kunjungan ya saya tetap mengatakan suster ini mantan kepala sekolah saya dan sebagainya. Ketika saya pernah memberi retret mereka juga ya saya memuji-muji dia. Saya nggak bukan basa-basi, saya nggak membenci. Karena kalau saya masih punya kebencian dan dendam, saya tidak akan berlaku baik pada anak-anak yang dia mengalami diskriminatif. Artinya saya harus selesai dengan diri saya dulu, baru saya bisa eh, melayani. Jadi pelayanan belum tentu berbagi kasih. Gampangnya kalau pelayanan kan berbagi kasih. Belum tentu berbagi kasih, tetapi pelayanan juga bisa menjadi tempat pencarian kasih. Ini yang bahaya sebetulnya. Itu Mbak. Ya, terima kasih Romo Gani. Siminati. Ya, terima kasih Rosa. Oke, ada yang mau bertanya atau sharing lagi? Pak Yosep, ada Bu Linda Padang. Ayo, teman-teman Padang ini. Suaranya lama enggak dia dengar. Ada Pak Fran, ada Bu Jenny juga ini ya, Padang. Monggo. Ayo orang Padang. Ada Lina ini juga ini malam ini. Ayo Bu Lina. Kita juga ada. Dia kan bahaya, cuma kayak bahaya ini. Oh, Berlin. suaranya gue Oh, Berlin itu. Berlin mau tanya. Belum ya. Izin Amel. Pak Win. Nah, ini Pak Pak Frans. Frans. Oke, Ya, silakan ya Pak Frans. Romo Gani. Ya, malam Pak Win, Lomo ya, dan semuanya. Ya. Romo Gani gini, kan ada misalnya seseorang sakit ya, udah sakit keras. Dia merasa udah putus asa. Bagaimana kita meyakinkan dia ada belas kasih Tuhan, masih ada mujizat untuk dia kesembuhan. Kadang-kadang susah untuk memotivasi untuk supaya dia bangkit gitu. Itu gimana Romo Gani? Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Win. Ya, ini sulit juga sih bagi saya. Bagaimana kalau orang sudah putus asa, kita harus membangkitkan. Tapi bagi saya gini, kita jangan memberi harapan palsu. Artinya, percayalah pada Tuhan nanti ada kesembuhan. Salah. Sebentar. Bahwa itu janji palsu sih bagi saya. Kita hanya berusaha untuk meneguhkan orang, tetaplah percaya pada Tuhan. Soal sembuh dan tidak sembuh itu urusan Tuhan. Jadi jangan memberi janji palsu, karena biasanya kalau diberi janji palsu bisa kecewa juga. Ternyata saya udah doa nggak sembuh-sembuh gitu, nanti kecewa gitu kan. Maka bagi saya memberi peneguhan pada orang artinya bahwa ya percayalah pada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, kamu bisa menghadapi segala penderitaan. Artinya bisa bertahan di dalam penderitaan. Bukan percayalah pada Tuhan, doalah nanti kamu akan sembuh. Itu saya khawatir itu janji palsu dan akan mengecewakan orang. Jadi lebih baik kita meneguhkan dia, berjalanlah pada Tuhan supaya kita diteguhkan dengan oleh Tuhan. Diteguhkan untuk menghadapi penderitaan ini. Bukan menghilangkan penderitaan, tetapi meneguhkan orang untuk tetap berjalan di dalam penderitaannya. Saya kira itu, Pak. Karena saya khawatir nanti orang jadi kecewa sih.
Gitu. Ya justru itu saya takut Romo. Bisa kita janji kamu harus novena ini, novena itu, nanti tiba-tiba nggak sembuh atau Nah, itulah tiba-tiba nanti kan orang anaknya kecewa. bilang, anaknya jadi imannya hilang anaknya nanti. Iya, Anak-anaknya, iya, saya takut begitu. Ya. iya, iya. Jadi kita nggak menjanjikan kesembuhan, tetapi kita berharap bahwa dia tetap berjalan bersama Tuhan. Soal sembuh dan tidak sembuh itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita, dan kita tidak tahu rencana Tuhan. Gitu. Ya memang ada orang-orang yang apa? Saya tuh kadang juga takut sih kalau dimintai doa untuk menyembuhkan kesembuhan orang. Nanti kalau nggak sembuh kan saya salah jadinya. Tapi kalau sembuh nanti saya bisa sombong gitu kan, resiko juga bagi saya. Artinya kalau ada orang sakit datang, Romo doakan supaya saya sembuh. Kalau tidak sembuh, resikonya orang itu tidak percaya pada gereja lagi. Karena saya akan mewakili gereja. Bahkan juga mungkin tidak percaya pada Tuhan. Yang kedua, kalau saya sembuh, kemudian orang itu datang, Romo, saya bisa sembuh. Nah, orang itu cerita, saya didoakan Romo Gani bisa sembuh. Ini bisa membuat orang sombong. Artinya bahwa seolah-olah saya yang menentukan kesembuhan. Padahal ya enggak. Padahal bukan saya. Yang menentukan orang sembuh, sehat, mati, itu kan Tuhan, bukan saya. Nah, ini bisa jadi kesombongan. Maka saya seringkali mengkritik beberapa teman saya yang mengadakan penyembuhan dan dia merasa bisa menyembuhkan orang sakit. Bagi saya omong kosong, kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Coba didata berapa persen yang sembuh. Tapi kan orang-orang macam ini, para romo macam ini kan berada di bagi saya itu di tempat abu-abu. Artinya gini, kalau sembuh dia mengatakan bahwa ini atas doa saya maka dia sembuh. Kalau nggak sembuh ya karena dia nggak percaya maka dia nggak sembuh. Nah, kan kalau orang Surabaya mengatakan kalah menang dia tetap dapat untung gitu. Jadi bagi saya itu kesombongan pribadi. Apalagi kalau sudah bergeser pada dana. Artinya tidak tertutup kemungkinan dan kita nggak bisa menutup mata bahwa bagi seorang imam, bagi seperti imam seperti saya ini, untuk mempunyai dana yang banyak, itu kalau dia bisa penyembuhan gitu, pengusiran setan, penyembuhan, bagi saya omong kosong semua lah. Itu dananya banyak. Saya lihat beberapa teman saya itu menjadi punya uang banyak karena pernah saya ketemu dengan seorang romo yang katanya penyembuhan dan pengusiran setan itu ya di BCA dia masuk ke prioritas. Bayangkan dia bisa masuk prioritas. Luar biasa. Kalau saya ngantri dia nggak ngantri kan, masuk prioritas. Berarti dana di tabungannya berapa kalau bisa ke prioritas kan? Berarti 500 juta lebih kan? Harusnya seperti itu kan? Kalau di BCA kan 500 juta lebih. Nah, coba dia jadi imam biasa, dia nggak akan diprioritas lah. Gampangannya gitu. Jadi maka saya khawatir itu ada kesombongan pribadi dan pencarian dana untuk pribadi. Padahal itu adalah sama-sama dosanya. Gitu. Dan yang mengadili bagi saya nanti, ketika ada teman bertanya, kalau gitu dia berdosa apa enggak? Saya mengatakan, ya enggak tahu. Karena menentukan dosa orang kan Tuhan, bukan saya melihat. Ya. Kalau Tuhan mengatakan dia enggak berdosa, ya sudah. Kalau Tuhan mengatakan dia berdosa, ya silahkan. Itu urusannya Tuhan dengan dia, toh. Maka hati-hati untuk itu. Dan jangan percayalah. Bagi saya, jangan percaya dengan hal-hal macam itu. 2 hari yang lalu itu ada orang datang membawa keris. Dia bilang, Romo bisa menghilangkan isinya keris. Saya bilang, isinya keris itu apa? Besi. Bagaimana saya bisa menghilangkan besi di dalam besi? Ya sudah, saya nggak bisa menghilangkan. Ini katanya
mengganggu keluarga saya. Ya sudah kamu berikan saya. Keris ini bagus ya Romo, jadi jangan. Ya sudah kamu bawa pulang. Kalau saya suruh menghilangkan, gimana menghilangkan dalam. Tapi ya banyak imam yang mengatakan punya kuasa semacam itu. Tapi ya sudahlah, jangan percaya. Lebih baik teguhkan, berjalanlah dengan Yesus saat kita menghadapi penderitaan. Yesus tidak menghilangkan penderitaan itu, tetapi Yesus menguatkan kita untuk tetap berjalan menghadapi penderitaan. Gitu. Ya, makasih Romo Gani, Pak Win, makasih. Romo Gani, untuk kesembuhan sebenarnya kan Yesus juga mengutamakan yang rohani ya daripada yang fisik. Ya, Selalu tadi kan saya dosamu mengatakan, sudah diampuni, ya kan? tadi Yang saya dia mengatakan bahwa penyembuhan Yesus bukannya sekedar fisik, toh, holistik. ya, Holistik itu keseluruhan pribadinya. Gitu. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fran. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, ya. Romo Gani kan bisa nyembuhkan. Nyembuh nopo. Nyembuhkan eh, apa ya, Bu? Oke, silakan. Ayam Siapa lagi saya yang mau sakit tanya? aja, ayam saya sakit tak dongakno tambah mati wis. Oh, ngono tamu. Yo tak belah pisan. Dibelai mulai gitu mau. Lu tak belah pisan wis kesuwen. Jadi Kata semut, satpam, jadi anu semut. kata satpam, lumayan Romo ini bisa untuk lauk di rumah. Ya wis lah, tak dongakno gak urip tambah mati, ya sudah belah. Ya, Nyenengno satpam. ya, masih ada gunanya berarti ya Romo. Daripada mati, Ya, kalau sing makan dikubur, lebih baik ya disantap dulu disembelih. sebelum mati. Oke. Ya, oke. Siapa lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Ini biasanya ada Amel. Silakan Mel. Ada Suster Marta, ada Bu Kak Vero, Lindri. Bu Lindri. Ah, ya, tanya Romo. Ya, Ah, oke, silakan, ah, silakan. tapi ini mau menindaklanjuti ya Romo, berkaitan dengan penyembuhan seperti yang Romo ngentikan tadi kan. Dengan Romo atau ada bruder yang punya karisma seperti itu, apakah itu salah Mo? Karena sementara ini kan sekarang baru viral ya, Romo siapa itu yang akhirnya dengan pengobatan itu dia punya anak cabang gitu loh Mo. Dan itu dari mulut ke mulut akhirnya menjadi pewartaan Romo. Ya, eh memang ada orang-orang yang dipilih Yesus untuk mengadakan penyembuhan dan sebagainya. Tetapi bagi saya gini, bisa dilihat dari buahnya. Artinya gini, Yesus kan mengatakan kita harus berbuah kan, pohon ditentukan dari buahnya. Kita bisa lihat dari buahnya, bagaimana sikap hidupnya, bagaimana kesehariannya gitu. Supaya kita meyakini bahwa eh, dia sungguh-sungguh dapat karunia. Ya memang saya tidak menutup eh, kemungkinan ada orang-orang yang punya kuasa itu. Tetapi hati-hati bagi saya. Artinya gini, Petrus dan Paulus ya ini para rasul yang hebat ya. Eh, Suatu hari ada orang di kisah para rasul dikatakan suatu hari ada orang yang cacat dan mengemis. Petrus mengatakan, uang aku tidak punya, tetapi bangkit dan berdirilah. Maka orang itu bisa berjalan. Eh, Artinya bahwa Petrus dan Paulus nggak punya apa-apa sebetulnya. Hidupnya nggak mewah-mewah, nggak punya apa-apa. Eh, Paulus kan juga akhirnya dia bekerja untuk pelayanannya. Nah,
bisa dilihat bahwa beberapa imam yang mengatakan mampu menyembuhkan, kehidupannya berubah. Berubah dalam artian dia menjadi kaya dan sebagainya. Maka tadi saya mengatakan punya tabungan di prioritas BCA dan sebagainya. Bagi saya itu aneh. Pertanyaannya gini, apakah seorang imam nggak boleh punya uang? Boleh, tapi uang harus ada tujuannya, toh. Tujuannya untuk pelayanan. Jadi jangan sampai dikumpulkan. Nah, kalau dia bisa mengumpulkan sampai mendapat prioritas, berarti uangnya tidak untuk pelayanan. Uangnya dikumpulkan untuk dirinya. Dan pertanyaan buat apa dia mengumpulkan uang? Toh mati juga nggak bawa uang itu, toh. Jadi bagi saya terus kemudian juga ada yang menjadi sok populer, gitu ya. Jadi Yesus kan menyembunyikan diri. Ingat ketika Yesus telah menyembuhkan ibu mertua Petrus, kemudian Yesus menyingkir untuk berdoa. Para murid kemudian datang pagi-pagi. Loh, itu banyak orang nunggu kamu. Yesus ngomong, mari kita pergi. Artinya dia tidak fokus untuk membuat hal-hal semacam itu sih. Banyak orang menunggu kamu, minta disembuhkan kan, tapi Yesus ngajak mereka pergi. Artinya bahwa beberapa imam yang mengaku punya karunia untuk penyembuhan seolah-olah menjadi imam yang populer dan ditunggu untuk penyembuhan, tapi pewartaannya jadi hilang karena tenggelam di dalam penyembuhan-penyembuhan itu. Itu yang saya alami sih. Jadi sesama imam itu kan tahu. Ada yang mengatakan saya iri karena saya nggak bisa nyembuhkan. Saya bilang, saya nyantet kamu aja bisa. Kalau saya mau nyantet kamu, kamu mati, ya saya bisa gitu. Tapi bukan saya iri sih. Tapi bagi saya ada apa ya melenceng lah, tidak sesuai dengan imamatnya. Kalau memang dia punya karunia seperti Injil kemarin, kalian telah menerima secara cuma-cuma, maka berikan juga dengan cuma-cuma. Jadi kalau memang dia bisa menyembuhkan, saya pernah nantang seorang imam yang katanya dia mengaku bisa menyembuhkan, saya tantang, ngapain kita nunggu orang datang untuk disembuhkan? Mending ke rumah sakit toh. Di sana banyak orang miskin, sembuhkan orang-orang di sana. Ya, tapi dia nggak berani sih. Katanya, oh mereka bukan orang Katolik. Nah, saya bilang, Yesus mau menyembuhkan orang itu tanya, kamu Yahudi atau bukan? Kamu pengikut saya atau bukan? Kan enggak, pokoknya ada orang sakit disembuhkan gitu. Orang kusta di pinggir jalannya aja disembuhkan. Dia nggak tanya-tanya dulu. Berarti bagi saya, ini bukan karunia, tapi adalah pencarian. Seperti tadi saya katakan bahwa pelayanan bisa merupakan berbagi kasih atau pencarian kasih. Maka hati-hati, ya tidak tertutup kemungkinan ada, tapi kita harus lihat buahnya. Kalau buah-buahnya itu melenceng, ya berarti ini bukan. Bukan, karena setan itu gampang menggoda kita. Dengan kuasa-kuasanya itu juga gampang. Win sudah jam 9, nanti kemalaman orang-orang ngantuk. Ya, betul Romo. Romo on time ya. On time mulai dan on time mengakhiri. Ya, yang lagi rame sekarang yang di Jogja itu Romo. Yang Iya, Romo Wid siapa bruder, itu? bruder yang pakai asap itu Romo. Kayak rokok, Rokok, ya. rokok rempah ya. Ya Oh, ini Ya rokokan itu loh. Loh, rokok iya, itu rokok benar. hebat itu. Tiba-tiba Romo ya apa? rokok pisan itu. Dikirimi orang. Oh dikirimi Dikirimi orang. orang, iya. Ya, Bu Agus lagi ngerokok itu sekarang, Mo. Oh iya, Iya.
Bagus. Tak gudaing tuh. Romo pisan bagus. Kok langsung tambah seneng deh, tambah banyak yang mulai. terbantu itu katanya. Ya, ya. Oke. Itu loh Nanti mau Widi kalau ya. mau tanya nanti bisa tanya ke teman-teman yang sudah mencoba ya. Oke, saya kira terima kasih Romo sudah memberikan perjumpaan ya tentang tema kita mau menyerahkan segala apa namanya masalah kita kepada Hati Kudus Yesus ya, khususnya luka-luka batin yang kita alami ya dalam hidup kita ini. Oke, semoga dengan kita semakin dikuatkan ya, semakin apa namanya dimampukan, dikuduskan oleh Hati Kudus Yesus dan kita bisa menjadi cahaya seperti yang akan kita dengarkan dalam lagu Come Be My Light. Romo juga ya. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose? Lord, send me your spirit. I am poor. Lord, give me life. Lord, I am small. Lord, help me to trust in you. I'm afraid. Lord, give me life. Teach me your will. Be not afraid, my little one. Do not grow cold. I am with you. Be my fire of love. Be my fire of love. Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my love.